warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Radar Lampung TV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Tri Okta dapat kembali menjumpai Anda tentunya di program Halo Lampung. Di edisi kali ini Halo Lampung mengusung tema mengenai peran perempuan dalam percepatan penurunan stunting. Kali ini di tengah-tengah saya atau di studio Radar Lampung TV telah hadir narasumber yang tentunya berkompeten di bidangnya. Akan saya sapa terlebih dahulu, yakni Ibu Fitrianita Damhuri, SSTP MSI, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Cerah wabarakatuh. sekali, cantik ya Bu ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Secantik Mbak Okta. Alhamdulillah. Cerah pokoknya ya Bu ya hari ini. Ceria ya. Seperti cahaya di luar cerah ya Bu ya. Betul. Masya Allah. Nah, kita akan berbincang-bincang mengenai peran perempuan sendiri dalam percepatan penurunan stunting. Tapi sebelum kita jauh mengatakan mengenai stunting itu sendiri, sebenarnya definisi stunting di secara garis besar itu seperti apa sih Bu? Jadi kalau kita cerita terkait dengan definisi stunting, ini sebenarnya kondisi gagal tumbuh ya. Jadi harusnya anak-anak tumbuh tinggi, kemudian organ dalam juga berkembang dengan sempurna. Nah, karena kekurangan asupan gizi atau karena infeksi yang terjadi dalam waktu yang lama, nah ini ternyata gagal tumbuh nih, baik dari sisi, tidak hanya dari sisi tinggi sebenarnya, tetapi yang paling penting adalah gagal tumbuhnya organ-organ yang paling penting, seperti misalnya otaknya, kemudian jantungnya, semua organ dalam itu ternyata tidak berkembang dengan sempurna. Baik, nah ini yang menjadi catatan di masyarakat awam. Masyarakat awam yang belum mengetahui tentang stunting itu sendiri pasti menjudge-nya stunting itu pendek, padahal pendek belum tentu stunting, Betul. tapi stunting itu sudah pasti pendek. Nah, bagaimana ya. Ibu untuk menjelaskannya itu sendiri kepada masyarakat? Jadi memang yang paling enak apakah kalau misalnya anak kita pendek nih ya gitu, kira-kira stunting atau enggak, periksakan kepada tenaga kesehatan. Itu yang paling aman untuk melihat apakah anak kita stunting atau tidak. Tapi yang paling penting memang untuk melihat ciri dari luar ya. Ciri dari luar itu melihatnya dari tinggi badan. Kalau ternyata tidak sama dengan anak-anak seumurnya, itu harusnya diwaspadai stunting atau tidak. Atau dilihat dari lengkar lengan. Nah, di lengkar lengannya. Jadi kalau lengkar lengannya ternyata terlalu kecil gitu ya untuk anak-anak seumurnya, sebaiknya diperiksakan. Baik. Nah, untuk faktor-faktornya sendiri yang menyebabkan terjadinya kasus stunting itu? Ya, jadi banyak masyarakat kita yang bilang ini gimana anaknya mau tinggi karena bapak ibunya juga nggak tinggi gitu ya. Jadi sebenarnya faktor keturunan itu hanya sekian persen, hanya 10%, bahkan kurang gitu ya. Jadi yang paling penting adalah asupan gizi. Nah, faktor penyebabnya banyak. Bisa jadi karena asupan gizi, kemudian pola asuh, kemudian pernikahan usia anak, nah itu juga menyumbang angka stunting yang cukup tinggi. Kemudian kadang-kadang orang tua juga pola pemberian makanan kepada anak itu biasanya kalau anak-anak kan susah makan ya. Betul. Nah, jangan sampai orang tuanya yang penting anaknya kenyang. Kadang cuma dikasih kecap sama kerupuk. Nah, yang penting anaknya suka atau dikasih mie instan. Nah, memang anak-anak suka ya, nggak ada anak-anak yang nggak suka dengan mie instan atau dengan makanan olahan yang siap jadi. Nah, tetapi gizi yang berimbang itu merupakan hal penting yang pasti menjadi kunci apakah anak itu akan tumbuh dengan baik atau nanti akan menjadi stunting. Baik, tadi Ibu sudah mengatakan ada yang saya garis bawahi mengenai pernikahan anak atau pernikahan dini ya Bu ya itu ya. Nah itu saya pernah mengutip dari Wakil Presiden Ma'ruf, katanya peran perempuan itu memang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan penurunan stunting, terutama prioritasnya kepada remaja putri. Nah, peran perempuan sendiri seperti apa Bu? Ya, jadi sebenarnya stunting ini tentu bukan hanya perempuan saja yang menjadi kunci dalam proses penurunan stunting.
kuncinya adalah keluarga. Tapi memang biasanya yang berperan paling besar dalam proses proses manajemen dalam keluarga itu memang biasanya perempuan. Sehingga kunci untuk supaya anak tidak stunting, biasanya proses pendekatannya yang kita lakukan adalah ibunya. Gitu. Nah, ternyata proses penurunan stunting ini, proses pencegahan supaya anaknya tidak stunting, ini bukan hanya dilakukan ketika anak itu sudah lahir, bahkan ketika ibu akan mulai hamil atau bahkan sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Nah, jadi ketika remaja putri, ini remaja putri, anak-anak yang punya orang tua yang punya remaja putri sudah harus disiapkan dari sekarang. Pemberian pil tambah darah ketika remaja putrinya sudah mulai haid itu juga menjadi salah satu faktor yang sangat penting harus kita lakukan untuk mencegah kalau remaja putri ini menikah kemudian nanti melahirkan, supaya anaknya tidak stunting, berarti dia tidak boleh kekurangan darahnya itu. Baik. Nah, ini ada kabar menggembirakan bahwa di Provinsi Lampung angka prevalensinya menurun. Nah, tentunya menjadi peringkat ketiga secara nasional. Tanggapan Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah. Jadi memang ini berkat dukungan yang pasti adalah komitmen dari Bapak Gubernur, dari Ibu Wakil Gubernur, dari Ketua Tim Penggerak PKK gitu, untuk menjadikan stunting ini menjadi hal yang sangat urgent. Dalam RPJMD sampai dengan 2024, Pak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, dan Ketua Tim Penggerak PKK ini menugaskan semua OPD yang di tingkat provinsi untuk bisa mencapai target penurunan stunting. Awalnya dalam proses penurunan stunting di awal masa kepemimpinan Bapak Gubernur kita targetkan 14%, sama dengan target penurunan stunting secara nasional. Nah, tapi alhamdulillah 2 tahun terakhir luar biasa. Dari 18,5 di tahun kemarin, di tahun 2022 di 2021 ya, kemudian di 2022 bahkan turun menjadi 15. Betul. Ini dan insya Allah di tahun 2023 Bapak Gubernur menargetkan kita harus minimal 13%. Baik, tentunya menjadi catatan buat kita semua, kita semua yang berperan. PR ya, betul. Tidak hanya pemerintah daerah provinsi, tapi ini menjadi komitmen bersama dengan seluruh bupati wali kota, seluruh lembaga masyarakat. Ini banyak banget yang sudah concern terkait dengan penanganan stunting. Dan mudah-mudahan dengan kerjasama kita semua, target penurunan stunting bisa kita wujudkan. Baik, nanti kita akan membahasnya lagi mengenai stunting dan program apa saja terkait stunting ini, Ibu. Tapi setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah jeda pariwara berikut, Halo Lampung akan segera kembali. Tetap bersama kami.
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di program Halo Lampung. Di edisi kali ini Halo Lampung mengusung tema mengenai peran perempuan dalam percepatan penurunan stunting. Bersama narasumber saya Ibu Fitrianita Damhuri, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Baik Ibu, kita lanjutkan obrolan kita yang sempat terjeda tadi mengenai stunting itu sendiri. Kalau boleh saya tahu, dan pemirsa Radar TV juga perlu mengetahui, sejauh ini program apa saja yang dilakukan Dinas PPA dalam turut andil melaksanakan penurunan stunting itu sendiri? Ya, jadi mulai tahun kemarin di tahun 2022 kita mulai berinovasi nih. Proses penurunan stunting ini kan ternyata hanya 30% didukung oleh sektor kesehatan. Jadi intervensi spesifiknya itu hanya 30%. Tapi 70%-nya itu merupakan intervensi sensitif yang harus dilaksanakan oleh semua sektor, tidak hanya sektor kesehatan. Nah, berdasarkan pertimbangan itulah sebenarnya proses konvergensi program dan kegiatan itu sudah berjalan. Tapi kita pengen lihat nih, kita pengen sih ada satu contoh desa dan kelurahan yang konvergensinya bisa kita lihat benar-benar jalan. Nah, di latar belakangi itulah Bapak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, dan Ketua Tim Penggerak PKK melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kita menginisiasi namanya Desa Siger. Nah, jadi Desa Siger itu desa yang bebas stunting, kemudian ramah perempuan dan peduli anak. Nah, jadi di desa itu kita harapkan bisa menjadi prototipe yang oh ternyata pendataannya jalan nih lewat Smart Village-nya gitu. Jadi lebih kepada keroyokan program. Kemudian bagaimana untuk biar kaum perempuannya punya kemampuan secara ekonomi untuk ketahanan ekonomi keluarga, KWT-nya diberdayakan. Jadi ada teman-teman Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan Perikanan ikut bareng nih, kita keroyok KWT-nya gitu. Kemudian nanti ada teman-teman kesehatan, oh posyandunya harus jalan, imunisasinya harus baik gitu. Nah, revitalisasi posyandunya teman-teman Dinas Kesehatan turun. Kemudian kami dari Dinas PPPA dan Perlindungan Anak biasanya ini yang bermasalah nih pola komunikasi dalam keluarga gitu ya, pencegahan pernikahan usia anak. Kita punya forum anak dan pusat pembelajaran keluarga. Jadi kalau keluarga punya anak yang mungkin tumbuh kembangnya terlambat misalnya, atau ini ada masalah dalam keluarga, curhatnya kemana? Nah, itu ada Puspaga namanya. Kemudian ada forum anaknya, biar anak-anaknya bisa ikut berkontribusi dan punya kegiatan fisik. Kemudian ada teman-teman di Kementerian Agama yang juga nanti, ayo yang catinnya, calon pengantinnya diberikan pembekalan terlebih dahulu. Nah, yang paling support adalah teman-teman BKKBN. Nah, teman-teman BKKBN punya program dengan dapur dahsyatnya. Ini ibu-ibunya diajarin gimana cara masaknya gitu. Dengan potensi lokal ya, nggak harus mahal ternyata. Tapi dengan memberdayakan potensi yang ada di desa itu bisa menjadi makanan bergizi. Termasuk juga dengan genre dan KB-nya yang paling penting. Ini kalau anaknya udah banyak gitu ya, mau bagi gizinya, bagaimana? betul. Gitu. Jadi semua unsur itu saling berkolaborasi ya Bu tentunya ya. Nah kalau boleh tahu, selama program ini berjalan atau program yang baru akan dicanangkan, ada cerita apa gitu Bu, kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh teman-teman di lapangan atau apa? Ya, kesulitannya pasti ya, kita udah mulai sering nih gitu. Kalau turun ke desa masih ditanya kalau stunting itu apa, nggak tahu gitu. Oh ternyata kita udah hayo-hayo tapi masih ada gitu masyarakat yang belum aware stunting itu apa gitu. Kemudian sekarang uniknya adalah kalau dulu mungkin bapak-bapaknya
udahlah kalau urusan anak-anak pokoknya ibunya, Udah ibunya ya aja pokoknya gitu. dipasrahin. Iya, pokoknya pasrah lah gitu. Ini urusan ibu gitu ya. Nah, tapi dengan adanya Desa Siger ini kita pengen mengedukasi masyarakat bahwa keluarga ini bapak dan ibu itu menjadi mitra gitu. Jadi nggak bisa hanya ibunya saja yang diedukasi, tapi bapaknya juga harus punya kesadaran yang sama. Termasuk ketika misalnya ibunya hamil, eh, bapak-bapaknya akan harus menjadi bapak-bapak yang siaga gitu ya. Yang kalau ibunya hamil dengan penuh kasih sayang dari suaminya gitu, itu pasti akan berbeda perkembangan janinnya dibandingkan dengan yang bapaknya entah kemana misalnya, atau masa bodoh gitu ya. Nah, pasti itu akan berbeda. Bagaimana membangun ketahanan keluarga untuk mencegah anak-anak menjadi stunting, ini menjadi poin penting. Berarti ini agak lucu ya Bu, menjaga mood seorang wanita yang sedang hamil itu ternyata sangat penting ya Bu. Betul, Ya? apalagi hormon ya. Betul. Secara hormon, kemudian pasti banyak keluhan. Apalagi biasanya kalau anak pertama gitu. Sehingga memang edukasi bagaimana suami juga support istri ketika proses hamil sampai dengan membesarkan anak-anak itu menjadi satu. Baik, nah sejauh ini respon masyarakat sendiri terhadap program yang telah diselenggarakan? Alhamdulillah. Jadi memang kemarin ketika di awal ini kebetulan kan kita memang kolaborasi dengan semua, termasuk dengan ketua tim penggerak PKK. Nah, ini biasanya kan kalau PKK itu sampai ke tingkat bawah, sampai ke dasawisma gitu ya. Jadi ada 10 kelompok keluarga yang bisa saling aware gitu. Nah, kalau dulu mungkin di tingkat desa kadang-kadang nggak saling, ini ternyata ada anak-anak yang agak susah nih makannya, atau ada yang orang tuanya malah nggak mau ngajakin anaknya imunisasi misalnya. Nah, untuk membangun rasa saling empati gitu ya, rasa saling memiliki bahwa anak-anak yang di sekitar kita itu juga asetnya desa loh gitu. Nah, membangun rasa saling peduli itu menjadi salah satu poin penting untuk bisa melakukan pencegahan. Baik, nah sejauh ini peran perempuan itu sendiri dalam percepatan penurunan stunting itu apa saja yang telah dilakukan? Jadi kalau peran perempuan yang pasti dalam proses ketahanan keluarga, kita masuk dulu ke sektor ekonomi nih. Jadi kalau misalnya dia nggak punya uang untuk bisa membeli makanan bergizi, otomatis kan susah. Anaknya pasti akan tumbuh kembangnya juga terbatas. Sehingga kuncinya adalah bagaimana supaya perempuannya berdaya secara ekonomi. Insya Allah keluarganya juga ikut ini ikut terungkit ya gitu, ikut stabil. Nah, jadi ketahanan ekonomi keluarga melalui pelatihan ekonomi kreatif, kemudian penguatan KWT. Sekarang kelompok wanita taninya juga sudah mulai banyak ya. Bagaimana perempuan, kalau lebaran cabenya mahal. Nah, daripada beli cabai mahal, ayo kita tanam di seputaran halaman. Betul. Kemudian ada sayuran. Kemudian kemarin kita juga memberikan lewat Dinas Kelautan Perikanan ada bantuan budik damber. Jadi budidaya ikan dalam ember. Tidak harus besar, tapi ternyata dalam satu ember bisa budidaya ikan. Kemudian di atasnya bisa ditanamin sayuran, ada kangkung dan lain-lain yang secara ekonomis mungkin nanti bisa dijual, tapi minimal bisa mencukupi kebutuhan pangan di keluarganya. Dari sisi ketahanan ekonomi. Kemudian dari sisi pengetahuan ibu-ibunya. Bagaimana pemberian ASI ya, sampai 6 bulan ASI eksklusif, kemudian 2 tahun kita juga menggandeng tokoh-tokoh agama. Jadi kalau dalam Islam disebutkan kan memang 2 tahun untuk memberikan ASI kepada anak-anak. Nah,
ternyata itu merupakan salah satu asupan gizi yang memang nggak ada gantinya ya di luar. Nah ini juga memberikan inisiasi menyusui dini, kemudian pemberian ASI eksklusif kepada anak-anak, itu juga menjadi salah satu poin penting. Dan yang paling penting, sebelum masuk ke jenjang pernikahan, kita mengedukasi para remajanya. Apalagi kemarin pada saat COVID ya, pernikahan usia anak juga cukup Melonjak. betul, naik cukup drastis. Mungkin karena kemarin banyak yang di rumah saja gitu ya, dan mungkin juga karena kebutuhan ekonomi. Nah sehingga kita mulai mengedukasi nih remaja-remaja putrinya. Karena kalau calon ibunya belum siap secara fisik dan pasti belum siap juga secara mental untuk punya anak. Jadi bahasanya kita bilang jangan sampai anak punya anak gitu. Nah itu menjadi hal yang sangat penting untuk bisa menyiapkan seorang ibu sehingga siap untuk benar-benar menjadi seorang ibu. Karena yang ingin menjadi seorang ibu itu tidak hanya kesiapan mental, kesiapan fisik, tapi segala-galanya dari ketahanan ekonomi. Luar biasa menjadi perempuan ya Bu ya, bangga menjadi perempuan. Masya Allah, nanti kita akan berbincang lagi ya Bu ya, hal-hal yang lebih dalam lagi, tapi setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah jeda pariwara berikut, kami akan segera kembali. Tetap bersama kami di Halo Lampung. Apalagi nih Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di program Halo Lampung. Di edisi kali ini Halo Lampung mengusung tema mengenai peran perempuan dalam percepatan penurunan stunting bersama narasumber saya Ibu Fitrianita Damhuri, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Baik Ibu, ini sudah di segmen terakhir terkait stunting itu sendiri, bagaimana pesan Ibu kepada kaum perempuan di Provinsi Lampung untuk lebih semangat dan proaktif dalam percepatan penurunan stunting itu sendiri. Iya, untuk seluruh perempuan di Provinsi Lampung ini menyampaikan pesan dari Bapak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK bahwa untuk perempuan ini pertama kuncinya adalah sabar, kemudian semangat pertama untuk meningkatkan kualitas diri, kemudian semangat untuk bisa saling berempati ya, saling peduli dengan sesama. Jadi memang kuncinya stunting ini nggak susah kok gitu, tapi bagaimana kaum perempuannya, ayo dong sekarang udah banyak banget ya untuk belajar, perpustakaan sudah banyak, kemudian tanya Om Google juga udah banyak, buka YouTube, bolehlah bermedsos, tapi bermedsos yang sehat misalnya, dengan medsos juga kita bisa banyak belajar. Nah, meningkatkan kualitas diri, kemudian mau untuk belajar, dan ayo dong kita peduli dengan sekitar. Jadi saya yakin kalau kita yang paling paham ya dengan kondisi tetangga di depan, samping kiri, samping kanan, samping belakang. Kalau misalnya ternyata ada anak-anak yang terindikasi mengalami gizi buruk atau gizi kurang, atau ternyata dalam pengasuhannya ternyata tidak mendapat pengasuhan yang baik,
mari laporkan. Dan kita tanggulangi bersama, kita dampingi untuk bisa mendapatkan pemenuhan haknya dengan baik. Karena ini kuncinya ya, kalau generasi kita baik, berarti akan baik juga bangsa dan negara ini. Gitu. Nah, itu tadi catatan untuk perempuan. Nah, untuk masyarakat sendiri seperti apa? Nah, untuk masyarakat sendiri, sebenarnya stunting ini yang harus kita sadari bahwa stunting ini bukan hanya dari tugas pemerintah, tapi yang paling penting adalah bagaimana masyarakat juga semakin aware, semakin peduli, semakin sayang dengan anak-anak dan semakin sayang dengan perempuan-perempuan yang ada. Sayang dalam konotasi positif ya. Nah, sehingga mudah-mudahan Lampung menjadi provinsi yang layak anak, provinsi yang ramah terhadap perempuan. Ini insya Allah mudah-mudahan akan segera terwujud. Karena ini bukan tugas satu orang saja atau satu Betul. unsur saja ya Bu, tapi semuanya harus saling bersinergi dan berkolaborasi. Karena di tahun 2024 Indonesia akan mencetak generasi emas, kata Mas, Pak Jokowi. benar. Seperti itu. Iya. Nah, terakhir closing Kuncinya. statement dari Ibu seperti apa? Iya. Untuk seluruh masyarakat Lampung, kita mempunyai slogan nih, Mbak Okta. Jadi dengan perempuan berdaya, anak-anak terlindungi, Lampung berjaya, dan Indonesia maju. Mudah-mudahan akan segera terwujud. Semuanya akan terwujud tentunya dengan kerjasama kita Betul. semua. Baik, terima kasih Ibu atas obrolan kita hari ini mengenai stunting. Mudah-mudahan ini mengedukasi kepada pemirsa Radar TV dan masyarakat Provinsi Lampung tentunya. Nah, baik pemirsa, peran perempuan dalam penurunan stunting ini sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan penurunan stunting, baik melalui intervensi spesifik maupun sensitif, di mana sasaran prioritasnya adalah remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Maka dari itu, mari kita bersama-sama saling bergandengan tangan untuk penurunan percepatan stunting. Saya Tri Okta, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Radar Lampung TV, Matet Nyihan.